I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got inner peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya masa-masa filler Boruto yang gak ada ujungnya berakhir sudah di minggu-minggu ke depan. Karena di Boruto episode 287 adalah episode pertama Boruto mengadaptasi kembali canon dari manga. Terutama yang akan diadaptasi adalah arc Kode. Selama ini kita tahu jika arc terakhir adalah arc Ishiki dengan kematian Kurama sebagai penghujung arc tersebut. Nah, apakah yang akan terjadi di arc Kode ini? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Kita bahas dulu apa yang akan keluar di Boruto episode 287. Spoilernya mengatakan jika Boruto menghadapi ancaman baru, sisa-sisa Kara sedang bergerak. Dia adalah salah satu inner Kara dan pemilik karma putih. Dia adalah pengikut klan Otsutsuki dan mewarisi wasiat Ishiki Otsutsuki. Jejak yang ditinggalkan oleh Kode mengarahkan Boruto dan Kawaki. Kode yang memuja Ishiki Otsutsuki bergerak untuk menjalankan warisannya. Sementara itu, tanda cakar Kode ditemukan di dekat desa. Boruto mendengar lebih banyak tentang Kode dari Kawaki. Nah, itu adalah versi bocoran singkat. Untuk versi lengkapnya, kita bisa merujuk pada Boruto manga chapter 56, karena itulah awal dari arc Kode. Scene dimulai dengan Boruto yang sedang duduk di tempat patung Hokage ke-7. Boruto masih memikirkan tentang segel karma yang dia terima. Di sini Boruto merasa terbebani dengan fakta jika dirinya akan digantikan oleh Momoshiki cepat ataupun lambat. Saat itu Kawaki pun muncul. Di sini awalnya Boruto hanya mengatakan, "Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki hanya mengatakan, "Aku terkejut, aku kira kau akan lebih murung." Boruto menanggapi dengan mengatakan, "Soal karma, tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari yang kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki, dan dirimu khususnya, data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang, dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto yang mendengar hal itu hanya termenung sambil melihat tangannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Dan Kawaki pun mengatakan jika dia memikirkan sesuatu yang mungkin saja bisa dicoba dilakukan untuk menghentikan proses Otsutsukifikasi itu. Kawaki mengatakan jika kenapa tidak Boruto siapkan saja wadah untuk dirinya sendiri dengan memberikan karma kepada orang lain. Mendengar hal itu Boruto kaget. Kawaki menambahkan, "Ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk bereinkarnasi." Boruto pun langsung menampik dengan mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku mau memberikan karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar bukan? Mana mungkin aku mau." Lalu kemudian Kawaki menawarkan suatu cara. "Kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Kode. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Ketika itu Kode pun diperlihatkan sedang berjalan di atas salju yang sangat tebal. Naruto pun ternyata sedang berdiskusikan tentang Kode bersama dengan Amado dan Shikamaru. Naruto menanyakan Kode itu orang seperti apa. Amado mengatakan jika dia adalah bagian inner Kara terakhir, masih ada bagian outer, mereka yang melakukan kontrak pekerjaan eksternal. Tapi outer pun tidak akan aktif jika tidak ada inner Kara yang mengendalikan. Shikamaru pun mengambil kesimpulan jika Kode adalah satu-satunya petinggi Kara yang harus dilenyapkan untuk bisa menghentikan Kara secara sepenuhnya. Amado mengatakan ditambah lagi Kode dipercayakan untuk menjaga Jubi atau ekor 10 di markas dalam ruang dimensi lain. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, pastinya mereka terus bersiaga merah dan memastikan tidak ada yang menyusup ke tempat itu lagi. Amado mengingatkan jika Jubi itu adalah entitas yang sangat berbahaya selama dia masih terus ada. Begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini oleh pohon Shinju. Karena itu Jubi harus segera dibereskan secepat mungkin. Shikamaru mengatakan saat ini Jikukan Ninjutsu sudah tidak ada lagi karena mata Sasuke telah dilumpuhkan. Sedangkan Boruto tidak bisa benar-benar mengendalikan kekuatannya. Jadi walaupun bisa pergi ke sana,
tidak ada jaminan bisa kembali lagi dengan selamat. Naruto pun menanyakan tentang kekuatan kode, bagaimana caranya dia bisa masuk ke dimensi itu. Dan dijelaskan oleh Amado, dia tidak punya Jikukan Ninjutsu, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuatnya melakukan hal itu. Tentu saja yang dimaksud adalah Sumeato alias Claw Mark Jutsu. Amado mengingatkan untuk jangan pernah meremehkan kode, karena dia itu sangat spesial. Di tempat lain, kode ternyata berjalan di atas pasir untuk masuk ke tempat persembunyian milik Boro. Saat itu dia disambut oleh salah satu pengikut Boro yang menjadi penjaga. Pengikut itu pun meminta kepada kode untuk kembali lagi dan jangan masuk ke tempat itu karena dianggap itu adalah tempat yang sangat rahasia. Kode pun mengatakan jika itu adalah fasilitas pengikut Boro dan dia sudah mengenal Boro. Karena itu kode meminta untuk diizinkan masuk, tapi tentu saja penjaga tersebut tidak mengizinkannya. Kode pun memutuskan untuk bertarung dengan para penjaga tersebut. Dia menyiapkan tanda cakarnya dan saat itulah dia mulai serius dengan para penjaga itu. Di sisi lain, Boruto semakin serius mendengar perkataan dari Kawaki yang mengatakan kode adalah salah satu yang selamat pada ritual Jigen. Kawaki pun menjelaskan jika ritual itu adalah untuk menyeleksi kandidat wadah bagi Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma dan mereka ternyata tidak cocok dengan karma tersebut sehingga kejang-kejang dan akhirnya mati. Terungkap jika hanya ada 2 yang tersisa dan bisa menahan kekuatan karma itu. Yang satu anak adalah Kawaki dan satu lagi ternyata adalah kode. Ternyata kode bisa menerima kekuatan karma, tapi terungkap jika karma yang diterima kode adalah karma tidak sempurna, alias hanya atribut senjata saja. Di tempat lain, kode pun bertarung serius dengan pengikut dari Boro. Pengikut tersebut ternyata memiliki tangan seperti revolver yang bisa menembakkan Chakra Blast. Kode pun langsung menggunakan cakarnya untuk membelah Chakra Blast itu, sekaligus menciptakan tanda cakar untuk bisa berpindah secepat kilat ke tempat tanda cakar itu. Para pengikut Boro kaget karena ternyata kode langsung menghilang dan dia muncul di belakang melalui sabuk hitam yang dia tandai. Disitulah kode langsung menusuk salah satu pengikut dengan cakarnya yang sangat tajam. Akhirnya pengikut tersebut langsung mati. Pengikut satu lagi mencoba untuk melawan dan kode menggunakan temannya untuk menjadikan tameng, sehingga kode bisa selamat dari serangan Chakra Blast dari pengikut Boro itu. Kode menggunakan cara yang sama untuk membunuh si penjaga satunya, dan akhirnya keduanya pun berhasil dibunuh. Kode pun kemudian masuk ke tempat rahasia tersebut. Shikamaru masih terperangah dengan informasi dari Amado tentang karma putih kode. Shikamaru menanyakan, karmanya tidak hilang, apakah itu bisa? Amado mengatakan jika itu adalah kasus yang langka, tapi kode bisa selamat dan akibatnya tubuhnya masih memiliki aspek karma sebagai senjata. Naruto mengatakan jika kita tidak tahu apa yang membuat seseorang menjadi cocok, jadi apapun bisa terjadi dalam kasus ini. Amado menambahkan jika kode ini sangat istimewa karena kemampuan tempurnya melebihi Jigen sekalipun. Maksudnya di sini adalah Jigen versi dengan tanduk ya. Sedangkan kekuatan kode masih di bawah kekuatan Ishiki. Nah, ada yang unik, kode itu ternyata dipasang limiter untuk menahan kekuatannya. Hampir semua anggota Kara, tubuhnya telah dimodifikasi untuk memperkuat dirinya. Tapi, berbeda dengan kode, dia punya limiter yang dipasang untuk menahan kekuatannya yang sangat besar. Hal itu untuk menghindari ketimpangan posisi Jigen sebagai ketua. Karena itu, kode sebenarnya sengaja melemahkan dirinya agar dia tidak dianggap masalah oleh Jigen. Dan itu bukti kesetiaan kode kepada Otsutsuki. Shikamaru pun menanyakan tentang limiter kode itu bagaimana bisa dilepaskan. Amado mengatakan jika ternyata hanya dialah yang bisa menonaktifkan dari limiter kode itu. Amado mengatakan jika dia mungkin saja bisa membocorkan rahasia itu karena dia bukanlah seorang shinobi. Di tempat lain, kode berhasil masuk ke ruangan dan bertemu dengan Bug. Bug tentu saja sangat kaget dengan kedatangan kode, dan dia menanyakan apakah ada tugas dari Jigen. Kode pun mengatakan jika Jigen sudah mati. Begitupun juga dengan Boro. Tanpa berbasa-basi, kode pun langsung menanyakan tentang para cyborg yang disimpan oleh Boro. Hal itu karena Boro menolak perintah Jigen untuk menghancurkan para cyborg tertentu yang ditandai. Malah Boro membawa mereka ke tempat rahasia untuk dijaga. Akhirnya Bug, yang tidak punya pilihan selain harus mengikuti kemauan kode, membawa kode ke dalam suatu pod yang berisi tentang seorang perempuan yang kita tahu bernama Eida. Kode pun mengatakan, "Halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini." Nah, itulah bocoran Boruto episode 287. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kode akan bertemu dengan Eida untuk pertama kalinya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.